Halo Sobat YK, ketemu lagi kita di Bincang Warga YK yang akan tayang di YouTube channel YK TV atau juga melalui aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store. Dan kali ini bersama saya Nathan Yopi, saya sedang berada di satu kawasan sungai yang melintas di jantung kota Jogja. Ya, kali ini saya berada di kawasan Sungai Code dan saya akan berbincang terkait pengelolaan lingkungan yang ada di wilayah Sungai Code. Dan sudah bersama saya kali ini Bapak Toto selaku pemelihara sungai. Selamat pagi Pak Toto. Pagi, Assalamualaikum Mas Yopi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Toto? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Wah, seger banget ya hari ini, warnanya kuning. Sekarang sudah banyak tamu ya Mas ya. Sudah mulai banyak tamu. Kemarin dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga berkunjung ke sini dalam rangka pembinaan. Hadir juga di sini ya. Pokoknya Kali Code ini sudah menerima banyak sekali kunjungan. Alhamdulillah. Dan selain Pak Toto juga bersama kami adalah Mas Maya nih. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Maya dari Forum Bank Sampah RW 7 atau Paguyuban Bank Sampah di RW 7. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana peran sungai dalam kehidupan. Ketika kita bicara sungai tadi Pak, boleh dijelaskan apa saja yang dilakukan di Sungai Code ini Pak? Ya, Mas Yopi, kebetulan nenek-nenek kakek saya dulu dan juga leluhurnya Mas Maya ini kan kalau mandi ya di sungai, kemudian memasak, mengambil air dengan jirigen, juga dengan kenting juga dari sungai. Karena di sekitar ini tuh banyak mata air, Mas. Yang mata air itu jernih, berkualitas ya. Jadi oleh karena itu sejak dulu sebenarnya sungai ini itu sudah memberi penghidupan kepada kami warga di Jetisarjo ini. Ya. Oke. Lalu pengalaman nih Pak, ketika menjadi aktivis pemerhati sungai, pengalaman seru apa yang dirasakan selama ini? Saya kebetulan meskipun tidak lahir di sini, tapi kan orang tua asli sini ya. Saya kebetulan sempat kuliah di jurusan biologi IKIP dulu. Kalau praktek itu misalnya praktek avertebrata itu yang mengamati katak ya di sungai ini. Kalau kita praktek-praktek ganggang, mengamati pertumbuhan ganggang juga di sungai ini. Tapi terasa sekali sekitar awal tahun 90 itu ketika dibangun talut ini rumpun bambu dihabiskan itu, kemudian permukiman semakin mendesak. Nah ini persoalan sampah limbah menjadi menonjol ya, sehingga banyak populasi ikan kita itu yang berkurang, beberapa hilang ya, dan itu sangat kita sayangkan. Oleh karena itu saya kebetulan 99 itu dipercaya sebagai ketua RW di kampung ini. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah bagaimana air bersih itu bisa dikelola dengan baik. Dan kemudian setelah itu bagaimana sungai ini bisa tetap memberikan manfaat bagi warga sekitar. Itu Mas Yopi. Betul, jadi memang dilalui sungai itu menjadi sebuah tantangan juga. Oh iya, itu berkah, tidak setiap kampung dilalui sungai, dan sungai itu kekayaan sebenarnya. Tapi menarik nih ketika melihat sungai yang melintas ini menjadi sebuah berkah gitu loh. Iya, betul ya. Memang ini berkah karena kami di sini juga dari air bersih itu kemudian masuk ke rumah-rumah disalurkan dan kita membayar sangat murah ya. Jadi hanya sepertiga dari harga PDAM Kota Jogja. Kita hanya 1.200 per meter kubik, bayangkan. Kalau air mineral itu 1 liter sudah 5.000, kita hanya 1.200 rupiah. Jadi ini di kawasan Kota Jogja, di Sungai Code, itu mata airnya masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih warga? Ya, gitu, kalau yang di tengah, di selatan itu sudah jadi sumur pribadi, Mas. Tapi kalau yang di sini kebetulan 4 sumber mata air utama yang dulu dipakai oleh leluhur kita, masyarakat kita, warga kita itu, sekarang sudah dikelola yang namanya Tirta Kencana, di mana Pak Maya juga jadi bagian dari pengurus di Paguyuban Air Bersih Tirta Kencana itu. Wah, menarik sekali ini ya. Terkait tadi juga disampaikan ada permasalahan sampah. Kali ini saya coba ingin bergeser nih ke Mas Maya. Mas Maya, ceritakan sedikit tentang sampah yang ada di wilayah RW 7 ini. Ya, kalau untuk kemarin itu kan masih banyak sih warga yang asal membuang ya itu Mas. Baik dari itu residu, sampah organik ataupun sampah anorganik itu ya. Mulai tahun ini kan ada istilah baru topik trendingnya dari kota Yogyakarta itu kan, terus kita udah mulai sosialisasi Mas untuk kita pilah-pilah, baik itu
organik, residu ataupun anorganik gitu. Jadi Mas. pilah sampah mulai dari rumah dan Iya. selesaikan sampah di wilayah gitu. Jangan menjadi beban tempat lain. Dan kita slogannya dari sampah menjadi berkah, Mas. Dari sampah menjadi Iya. berkah. Wah, ini menarik sekali ya bagaimana Iya. sampah bisa jadi berkah. Lalu dari apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Prestasi apa nih Pak yang sudah diraih? Kita mulai dari Pak Toto dulu. Untuk konteks sungai dan penataan permukiman sebenarnya melalui dulu kan sebelum ada Pemerti Code kan kita di sini membentuk Forum Masyarakat Jati Utara, Mas Yopi ya. Itu 8 RW bergabung dari Jatisarjo, Cokrosuman, kemudian Terban RW 1 dan 4. Kita 2002 itu sebagai Forum Masyarakat Jati Utara mendapatkan penghargaan dari Menteri Kim Prasvil dulu ya. Masih Kim Prasvil namanya, itu era Presiden Gus Dur ya. Jadi kawasan ini sebenarnya sebelum yang lain-lain itu menata diri sebagai kotaku kota tanpa kumuh, kita sudah bersama dengan UGM dan Kementerian PU Cipta Karya itu sudah menata dan mendapat penghargaan. Saya pribadi itu karena ya pemerintah merasa melihat, mencatat, merekam apa saja jejak kami, saya pribadi mendapatkan Kalpataru untuk kategori pembina di tingkat DIY ya oleh gubernur dan diusulkan tapi baru berhasil sebagai nominator 20 besar untuk Kalpataru nasional. Itu Mas Yopi. Tapi itu bukan yang utama loh ya. Jangan kemudian dibaca wah ini bergerak begitu supaya dapat penghargaan. Itu kan hadiah saja. Betul, saya sepakat. Penggembira saja sebenarnya. Itu bonus ya Pak. Bonus ya. Bonus. Tapi betul ketika tapi memang lumayan lah buat cerita anak cucu nanti. sebuah pengakuan gitu Pak, walaupun memang bukan itu yang dicari. Betul. Tapi ketika kita bicara penghargaan kan memang bukan hanya penghargaan berupa award ataupun itu, tapi bagaimana apa yang dilakukan ini memang berkontribusi positif gitu dalam diberi penghargaan itu masyarakat. beban Mas Yopi ya, karena harus dibuktikan kan. Oh katanya itu di Jatisarjo ada orang dapat Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup ya, itu sertifikatnya. Kayak apa sih? Coba bayangkan kalau ada ke sini kebetulan, oh kok kotor gini, terus sungainya juga kering, bau, kan lucu kan. Jadi itu beban sebenarnya. Betul, jadi tapi tantangan. Tantangan ya. Jadi memang penghargaan itu menjadi tantangan untuk ini sustain nih Pak. Betul, iya. Lalu kalau dari Bank Sampah Pak, apa yang sudah diraih sejauh ini? Ya kalau untuk dari bank sampah yang penting kan masyarakat udah mengetahui kegiatannya, keuntungannya gitu. Itu udah suatu penghargaan sendiri bagi saya sendiri untuk pengelola bank sampah. Yang penting warga masyarakat udah mulai sadar dengan cara dulu yang asal buang, sekarang kita udah milah-milah, itu yang penting itu Pak. Ya, pokoknya kerja sih, itu jeneng Mas Maya ya. Jadi kalau kita bicara tadi mulai pilah sampah gitu, sampah jadi berkah, itu kan memang bagaimana merubah mindset warga masyarakat. Betul. Apa yang dilakukan selama ini oleh teman-teman dari Paguyuban Bank Sampah? Dari Paguyuban Bank Sampah, selain kita kan di sama Faskel itu tadi ya, itu kan tetap kita masih mensosialisasikan terus untuk pilah-pilah sampah itu, gitu Mas. Sampah organik, sampah anorganik, apa yang iya. dilakukan dengan sampah tersebut, Pak? Kalau untuk sampah organik itu tadi kita tetap memakai sistem ember tumpuk untuk mencari maggot. Nanti maggot itu kita aplikasikan sama kolam terpal, karena di kota kan wilayahnya kan kecil-kecil, tempatnya kan kecil-kecil gitu. Pemanfaatan lahan Ya, yang masih pemanfaatan, ada ya. betul, Jadi itu. mulai dari ternak maggot, Iya. dari sampah organik, untuk kemudian maggotnya juga bisa untuk digunakan pakan Pakan, kandang, iya betul. apa tadi, kolam terpal gitu ya. Iya. Lalu kalau sampah anorganiknya ataupun residunya biasanya Kalau untuk digunakan residu apa? biasanya kita tetap kita coba dari residu itu kita coba olah, bisa nggak residu ini kita olah menjadi barang sesuatu yang berguna ataupun mungkin jadi pajangan atau gimana itu yang penting kita coba dulu Mas. Kalau memang benar-benar itu memang sudah nggak bisa kita manfaatkan, baru kita buang ke depo gitu Mas. Depositonya nggak dibuang di TPS gitu ya Pak. Wah, makin menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi bincang YK di YK TV sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Bincang Warga YK dan masih bersama kami di sini Pak Toto dan Mas Maya. Kita lanjut lagi perbincangan kita di siang hari ini. Kalau kita fokus bicara terkait apa yang dilakukan di Sungai Code, metode apa yang dilakukan selama ini Pak Toto?
Ya, Mas Yopi ingat bahwa 2010 itu bersama Pak Wali Kota yang lama, Pak Heri Sudianto, di Prawiro Dirjan, kita sudah declare Sungai Code zero waste, ya, nol sampah di Kali Code. Ya. Kemudian 2010 akhir itu kami betul-betul terwujud itu zero waste karena lahar dingin kan. Jadi ini full dengan material 2010 apa? ya, Pak, Iya, ya. sama sekali sampahnya tidak ada, tapi bukan tidak ada, tidak nampak. Karena ini betul-betul apa namanya pasir dan lumpur ya. Memang persis sekali waktu itu ke Sungai Code itu. Jadi 2010 kami sudah mencanangkan Kali Code nol sampah pada waktu itu. Dan saat ini karena ada problem di Piungan, maka tentu kita akan mendukung ya. Karena teman-teman dari kementerian itu sudah meneliti sampah yang ada di dasar sungai itu biaya operasionalnya sampai ke Piungan, sampai ke depo itu 7 kali lipat daripada kalau sampah di darat. Ya. Kita butuh tenaga untuk mengangkat dari sungai. Kalau nanti misalnya harus dijual plastik misalnya, ya itu harus dikeringkan dulu, dicuci sampai bersih, baru bisa dijual. Artinya sebenarnya kalau masih ada warga yang membuang sampah ke sungai, pedagang bakso, pedagang angkringan masih membuang ke sungai, sebenarnya eman-eman. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah menekankan berdosa membuang sampah di badan air, apakah telaga, danau, laut, sungai, embung, itu berdosa. Ya. Berdosa kan urusannya tidak hanya di dunia, ya selesai, tapi nanti akhirnya dituntut dia. Itu Mas Yopi. Lalu ini Pak, mengatasi sampah memang merubah pola pikir. Bagaimana kalau misalnya kita tinggal di bantaran sungai, membuang sampah di sungai itu kan menjadi lebih mudah dibandingkan harus memilah, harus mengumpulkan di depo. Butuh berapa lama Pak untuk mengedukasi masyarakat? Tidak bisa diukur dengan waktu karena proses mengedukasi warga menghadapi masalah lingkungan itu ya ini masalah sepanjang hidup ya. Artinya sepanjang kita hidup di dunia ini akan selalu ada masalah-masalah lingkungan ya. Apakah terkait dengan udara, terkait dengan apa namanya darat, sungai, laut, itu pasti ada masalah. Maka ya sebenarnya kita dibekali kemampuan berpikir, berinovasi, ya kita harus melakukan. Itu Mas Yopi ya. Lalu kalau daerah lain Pak yang sudah menerapkan pemeliharaan sungai seperti ini, kira-kira di mana nih Pak? Saya kebetulan 2013 itu mendapat kesempatan diundang oleh salah satu guru besar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya mengunjungi Sungai Melaka ya. Memang di sana kerjasama antara pemerintah Kota Malaysia, Kota Melaka dengan Kerajaan Malaysia dan swasta itu sudah terjalin, Mas. Jadi pemanfaatan sungai yang untuk apa namanya Melaka River Cruise wisata itu sudah melibatkan swasta. Jadi tiap hari ada orang berkeliling itu menguti sampah, ada pengawas, ada CCTV di mana orang kalau buang sampah akan didenda. Itu terjadi di Malaysia. Kalau di Eropa kita tidak usah bicara Eropa lah karena mereka sudah pakai teknologi, bahkan sungai itu dibelokkan dulu, diolah sampahnya baru dialirkan ke badan sungai lagi. Seperti di Suez kemarin pada waktu kita menyaksikan Sungai Are ketika Gubernur Ridwan Kamil itu keseripaan putranya, itu kan sungainya airnya biru, tidak ada secuil pun sampah karena mereka sudah pakai teknologi tinggi. Nah di Jogja ini sebenarnya kita bisa ya, karena ini kota pendidikan, kota budaya. Sebenarnya dengan perilaku warga yang berbudaya yang baik itu sungai kita bisa lebih bersih lagi ya. Tapi itu memang butuh tadi edukasi yang tidak berbatas waktu, terus menerus harus ada kader yang peduli. Dan memang ya sekali lagi itu tidak bisa dibatasi waktu, Mas. Ya. Lalu ketika kita bicara sungai memang ada integritas atau integrasi dengan yang ada di hulu sampai di tengah sampai di hilirnya nanti gitu. Apa yang dilakukan selama ini teman-teman dari Pemerti Kali Code? Ya betul Mas Yopi. Jadi sebenarnya kalau penggal kita yang 100 meter ini sudah relatif baik misalnya ya, sampah tidak terbuang. Nanti teman-teman Satgas Sungai juga tiap hari lalu lalang membersihkan sampah. Tapi kan ini baru di kota ya. Sungai ini terhubung di bagian hulu. Dan hulu juga sudah berkembang jadi kota ya. Sungai Boyong itu sampai kilometer kesekian itu sudah mengkota. Dan problemnya sama dengan kita, kota Jogja ini. Nah kalau di sana belum terkelola dengan baik ya sama saja. Tapi tidak masalah, minimal kita menunjukkan bahwa ada satu penggal itu yang sudah dikelola dengan serius, dengan baik oleh masyarakat. Ya. Kerjasama dengan pemerintah dan lainnya. Nah, pengelolaan yang terpadu antara hulu, tengah, hilir, seperti itulah memang sebenarnya konsep pengelolaan sungai yang baik. Tapi itu kan ranahnya pemerintah sebenarnya.
Jadi dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai di bawah Direktorat Sumber Daya Air, bahwa sungai itu mestinya harus direncanakan terpadu dari hulu tengah hilir. Pelaksanaan programnya juga terpadu hulu tengah hilir. Masyarakat sebenarnya sebagai komponen sebenarnya itu sifatnya ya sebagai unsur penting, tapi bukan yang utama. Nah ini mengingatkan Mas Yopi dengan teman-teman yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai, ya Direktorat Sumber Daya Air. Nah, ini pekerjaan penjenengan. Nah, kita pemerintah COD, Pak Maya ini membantu sebenarnya. Tapi kan ini kebutuhan kita bersama, ya mari kita bekerja sama. Lalu kalau efek jangka panjang nih Pak, yang bisa dirasakan ketika memelihara Sungai Code? Sangat banyak Mas Yopi ya, nah, Mas Maya, karena kita sudah lama sebenarnya dibimbing oleh beberapa ahli perguruan tinggi bahwa di mana-mana sungai itu selalu menjadi ruang publik yang mudah diakses, yang bersih, orang bisa berolahraga, bisa berwisata, bisa menikmati weekend ya, makan-makan di pinggir sungai, bisa memancing, fishing, bisa pakai ban, pakai kano ya, itu di sungai-sungai yang sudah tertata. Kita juga begitu. Sungai Code itu persis melintas di tengah kota Yogyakarta. Betul, ya. di jantung kota Di jantung kota Jogja Yogyakarta. Ya, kita melewati jembatan Kewek, di mana orang yang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung itu selalu melintas di jembatan, dan kalau nengok ke kanan kiri, setelah dari stasiun Tugu itu pasti melihat sungai kita ini. Ya, oleh karena itu, sungai ini sangat potensial dikembangkan untuk ruang publik, lebih jauh sebagai sebuah destinasi. Ya. Jadi kalau sungai kita bagus, orang kan tentu, oh Jogja ternyata bagus sih sungainya kalau saya melintas di jembatan Kewek itu dari Surabaya ke Jakarta atau dari Bandung ke Surabaya, sangat bagus sungainya. Nah, kami itu sudah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota dan dibina oleh teman-teman dinas bagaimana supaya kawasan ini, terutama di wilayah Cokrotinggeratan ini, menjadi sebuah destinasi alternatif. Ya. Orang tidak saja berkunjung ke Malioboro, ke Prambanan Borobudur, ke Tugu, tapi juga bisa masuk ke Code. Nah, apa yang dinikmati di Code? Ya, sekarang setiap minggu teman-teman Pak Maya dan kawan-kawan di RW ini menyelenggarakan pasar mingguan. Jadi semacam Sunday morning-nya Bantaran Code jadi Sarjo lah ya. Kami juga sedang menata diri untuk bisa berjualan tanaman hias. Kami akan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Jogja. Kemarin PPL-nya sudah ke sini dan sangat support karena kita punya program 1 juta bunga kali Code. 1 juta bunga kali Code. Iya, jadi kalau orang jalan-jalan itu masuk ke kawasan kita itu kanan kiri sudah bunga, Mas. Kecuali dia bisa menikmati, dia bisa beli juga. Karena harus dibeli, harus dijual sebab supaya warga mendapatkan keuntungan. Jadi sangat banyak yang bisa kita lakukan dan sangat menjanjikan. Lebih-lebih sekarang ketika pemerintah DIY, Dinas Kebudayaan mengajukan Sumbu Filosofi Jogja sebagai World Heritage City, Jogja ini sebagai pusaka dunia, maka Kali Code jangan lupa menjadi bagian di dalamnya. Ya kita juga harus serius supaya sungai ini menjadi pusaka, menjadi heritage di Yogyakarta. Itu Mas Yopi. Semakin menarik ya obrolan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi Bincang YK sesaat lagi. Kembali lagi di Bincang Warga YK, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita hari ini, Mas Maya. Kita akan bicara terkait sampah kali ini, Mas. Gitu. Manfaat apa yang sudah dirasakan oleh warga masyarakat dengan pilah sampah dari rumah, dengan sampah jadi berkahnya tadi? Ya, untuk manfaatnya banyak sekali, Mas. Selain wilayah kita juga menjadi lebih bersih, kita kan juga punya UAB, usaha air bersih gitu. Berarti kan kalau seumpama UAB air bersih itu kan juga sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat gitu. Apalagi kan lebih murah dari air minum negara itu. Gitu. Murahnya, iya, ini menarik. Tapi lebih menarik buat saya adalah ini di tengah kota Yogyakarta masih ada sumber mata air bersih yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk kehidupan masyarakat gitu, Pak. Berapa keluarga yang bisa dialiri sungai dari sumber mata air di wilayah Code sini, Pak? Oke, Mas. Untuk saat ini yang ikut UAB air bersih itu udah ada 200 rumah. 200 rumah. 200 kurang rumah? Lebih 200 rumah. Itu dengan tarif dasarnya itu kan 20.000, Mas. Itu dari mata air kita ini. Ini kalau nggak terlalu jauh, saya mau
ini selang dari sini gitu Pak, dari rumah saya Teh gitu. kita nanti itu dari air tita kencana Iya. itu, dari mata air. Dari mata Iya, air ya gitu. mata air. Wah, patut dicoba nih teman-teman yang pengen ngerasain di tengah kota Jogja, bisa minum air dari mata air gitu kan, Iya. diolah menjadi teh lah atau kopi, langsung datangnya ke kawasan Code di Jatisarjo. Menarik sekali nih Pak, ketika ya sampah jadi berkah, ada air bersih yang masih bisa dimanfaatkan. Saya ingin sekarang dari Mas Maya dulu gitu, pesan buat anak-anak muda seperti saya, walaupun saya nggak terlalu muda juga ya. Tapi buat generasi muda, apa sih pesan terkait pengelolaan sampah? Ya. Untuk anak-anak muda, saya pesannya tolong usahakan untuk mengolah sampah, jangan buang sampah sembarangan, karena itu nanti kan efeknya ke kita semua untuk kedepannya, gitu Mas. Jangan buang sampah sembarangan, ingat ya. Lalu kalau mengedukasi anak-anak, misalnya PAUD gitu, biasanya seperti apa sih Pak yang dilakukan? Karena bicara lingkungan, bicara sampah, kita edukasinya lintas generasi nih. Ke mereka yang PAUD, mereka yang masih TK, SD gitu, biasanya apa yang dilakukan? Kalau dari PAUD biasanya kan kita kan mengedukasinya kan lewat itu apa namanya jajanan-jajanan itu, setiap ada PAUD kita kasih jajanan itu kan, nanti di situ kan ada beberapa sampahnya itu Mas. Kita edukasinya, oh ini sampah ini sampah ini sampah ini, biar mereka besarnya udah kebiasaan gitu Mas. Mulai tahu ini sama organik, organik bahkan sejak dini gitu ya. Kita kembali lagi Pak Toto. Sama nih Pak, pesan untuk teman-teman muda terkait bagaimana pemeliharaan sungai lebih luas lagi, memelihara lingkungan di sekitar. Iya, teman-teman muda itu kan sekarang sering online ya belanjanya ya. Dan kalau Anda belanja online itu berapa lapis tuh pembungkusnya itu? Itu kan sampah semuanya. Nah, saya tidak tahu apakah harus dikurangi belanja online-nya, tapi yang penting itu sumber sampah. Maka ya sampah harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk tidak menambah beban di rumah dengan membawa sampah dari luar. Ya, kemudian juga mencoba untuk memilahnya ya. Dan kemudian sekali lagi saya tekankan pesan MUI. Kalau Anda masih buang sampah ke sungai, teman-teman muda yang jajan, yang menjadi pedagang angkringan atau menjadi apa saja, pos misalnya mahasiswa di pinggir sungai di kampung, Anda masih buang ke sungai atau ke saluran drainase yang nanti sampainya akar ke sungai, itu berdosa ya. Anda tidak hanya merugikan warga di selatan, di Bantul, di mana sampah bisa sampai ke perkebunan, ke persawahan, ya, tapi juga nanti di akhirat akan dituntut. Hati-hati. Jadi karena ini resmi, ini memang demikian, membuang sampah di sungai adalah berdosa. Dan sekali lagi yang namanya warga peduli Code, konservasionis itu tidak saja pegiatnya, tidak saja kami yang tinggal di Bantaran. Sungai Code itu milik Anda semuanya, milik warga Bantaran Code, milik warga kota Jogja, milik warga dunia, bahkan ya, karena ini adalah heritage ya, adalah heritage. Kalau nanti sungai sudah tidak ada lagi, kita akan terancam nanti persediaan air minum kita ya. Apalagi Code ini menjadi kekayaan kita warga Jogja bersama. Jadi kalau DIY-nya istimewa, ya sungainya harus istimewa. Sungainya gitu harus Mas istimewa. Yopi, ya. Rasa memiliki tadi loh gitu. Jadi Iya. kalau biasanya kan kalau kita udah sayang gitu kan, kita rawat, kita jaga. Sama kalau anak muda biasanya sama ayangnya kan jauh lebih sayang gitu Pak. Betul, iya. Ini saya yang kedua ya. Ini ayang kita yang kedua. Lalu kalau saya tadi melihat ada sekolah sungai nih Pak. Menarik buat saya. Kalau sekolah sungai, sinaunya tuh sinau apa gitu Pak? Ya, jadi tidak di bangku sekolah, karena anak-anak yang kesini, seperti misalnya terakhir kemarin siswa Taman Muda, Taman Siswa, itu mereka diajak gurunya, kami dampingi untuk melihat sungai itu apa. Yang kita tekankan bahwa sungai berbeda dengan saluran air hujan, dengan drainase, ya, dengan telaga, bahwa sungai itu ekosistem. Bahwa sungai ada pepohonan, ya, ada hutan kecil, di mana ada hidup nyamuk, hidup belalang, hidup kupu, hidup kadal, hidup ular, termasuk ikannya. Kalau itu sudah tidak ada lagi, namanya bukan sungai lagi. Itu kalau untuk level anak-anak. Jadi kita perlihatkan biasanya di sini bagaimana sungai dikelola, apa bagian-bagian sungai, dan kemudian apa yang dilakukan oleh warga. Karena kami mengelola mata air, kita tunjukkan mata air itu di sana, dikelola di sini untuk mengaliri 200 warga tadi, dan sungai harus kita cintai. Nanti kalau levelnya berbeda, biasanya tematik, Mas. Mereka yang dari Australia kemarin ya terakhir ke sini itu mereka belajar tentang kesehatan masyarakat di bantaran sungai. Ya kita tunjukkan bahwa di sini sudah bebas Aedes aegypti misalnya, karena program
Wolbachia tadi ya. Di sini juga sudah relatif bebas sampah karena sampah sudah dikelola. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari yang dilakukan oleh masyarakat. Belajar teorinya di sekolah, di kelas silakan, tapi belajarnya ke sini itu apa yang dilakukan oleh masyarakat dan apa yang belum selesai. Karena belajar kan tidak harus dari yang baik-baik, yang buruk-buruk juga harus dipelajari supaya tidak diulang lagi, dilakukan oleh anak-anak di rumah. Itu Mas Yopi intinya ya. Ini tadi saya tertarik bahwa sungai itu berbeda dengan saluran drainase. Yeah. Karena sungai itu ada ekosistem. Yeah. Nah, itu yang mesti dijaga ya Pak, Betul, ekosistem betul. sungai itu. Iya. Karena kalau nanti sudah utuh ekosistemnya, kita kan bisa memanen ikannya. Kita juga bisa memanen beberapa tanaman obat ya yang ada di sini, pepaya misalnya, daun-daun tertentu. Tidak perlu lagi ke apotek misalnya. Orang dulu kan masuk angin itu cukup berambang diosor-osorke kalau bayi. Demam gitu ya bambang diparut diosor-osorke ke. Itu sekarang sebenarnya tidak berbiaya. Kita ini jadi miskin karena apa-apa bayar. Karena kadang lupa gitu kalau kita punya metode-metode yang bisa itu dikembalikan karena sungai dengan ekosistemnya itu dulu itu kalau saya pulang sekolah ndak ada makan itu ya terus nyemplung kali pakai besek itu dapat udang satu kepel itu udah makan siang. Sudah dapat lauk dan kalau ciblon nggak perlu bayar ke waterboom gitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau pas musim rendeng gini nih banyak laron kan. Nanti pagi sebelum sekolah ngelumpuin laron campur dengan telur dadar ya jadi laron yang didadar. Itu sudah makan pagi yang bergizi, protein tinggi ya. Tidak perlu beli. Sekarang kan apa-apa ya, ke resto, ke kafe ya, duitnya nggak ada. Makanya dia miskin terus. Tapi karena kalau kita sayang dengan sungai, sayang dengan lingkungan, akan timbal balik gitu ya. Sungai akan menyayangi kita, akan memberikan kesejahteraan. Sayangi alam kita. dan alam akan menyayangi kita. Sayangi alam dan alam akan menyayangi kita. Dan terakhir nih, Mas Maya, Pak Toto, closing statement-nya boleh disampaikan langsung ke teman-teman yang ada di rumah. Enggak, Pak Toto. Ya, sekali lagi teman sekalian ya, ada yel-yel di Code ini, air kita muliakan dan sungai kita lestarikan. Air kita muliakan, sungai kita lestarikan. Itu sudah menjadi yelnya nasional untuk sungai, Mas. Ya. Dari Code. Ya. Dari Code iya. untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ya, Mas Maya. Mas Maya. Oke. Kelola sampah dari rumah untuk bumi lebih baik. Kelola sampah dari rumah untuk bumi lebih baik. Dan akhirnya berakhir sudah bincang warga YK di kesempatan kali ini. Matur nuwun sangat Pak Toto, terima kasih banyak, terima kasih Mas Maya, dan kita jumpa lagi di bincang warga YK selanjutnya. Saya Nathan Yopi pamit, matur nuwun. Ya.